Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1269, Perang Chaotic. Orang-orang dari Evil Sky Pavilion sadar kembali ketika mereka melihat dua kereta terbang. Kereta terbang besar di sebelah kiri panjang dan sempit. Itu diapit oleh banyak pembudidaya. Jubah mereka rapi dan rapi, menandakan perjalanan mereka ke sini sangat mulus. Kereta terbang di sebelah kanan sedikit lebih kecil, dan tidak banyak pembudidaya yang mengapitnya dibandingkan dengan kereta terbang lainnya. Ketika mereka tiba di dekat pilar kehancuran, mereka merasakan keributan dan segera bergegas. Mereka tidak menyangka akan melihat pertunjukan yang begitu bagus begitu mereka tiba. Sementara itu, Lu Zhou melayang di udara dengan tenang, bertanya-tanya Yang Mulia Guru mana yang telah tiba. Sebelum Lu Zhou dapat mengetahuinya, Zhao Yu berseru, "Tuan Yang Mulia dan Yang Mulia Fan." Zhao Yu merasa hatinya sakit. Dia telah melakukan banyak penelitian sebelum dia memilih tempat yang paling tidak mungkin bagi Yang Mulia untuk muncul. Saat ini, tidak hanya satu, tetapi dua Yang Mulia telah muncul. Penelitiannya hanya lelucon saat ini. Ujung lain dari garis merah, yang berada di dekat wilayah Lotus Hijau, adalah tempat yang sering dikunjungi oleh Yang Mulia. Dia tidak berharap melihat mereka berdua di sini. Salah satu alasan domain Lotus Hijau begitu kuat adalah karena mereka mengambil semua sumber daya di dekat pilar kehancuran. Zhao Yu telah mengabaikan masalah. Dia lupa mempertimbangkan ketidakseimbangan. Dengan ketidakseimbangan tersebut, Venerable Masters tidak lagi dibatasi oleh garis merah. Apalagi Equalizer belum juga muncul. Jelas sekali para Venerable Masters akan memilih untuk datang ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Lagi pula, ketika pembudidaya teratai hitam dan putih datang ke tempat ini, mereka tidak berhasil mengambil banyak sumber daya karena betapa berbahayanya itu bagi mereka. Seiring waktu berlalu, sumber daya di sini telah terakumulasi. Bagaimana mungkin Yang Mulia tidak datang ke sini sekarang karena tidak ada batasan? Pada saat ini, Tuan Fan Yang Mulia, lama tidak bertemu. Sebuah suara terdengar dari kereta terbang hitam. Tuoba Yang Mulia, karena Anda mengundang saya ke sini, bagaimana mungkin saya tidak datang? Di mana Yang Mulia Tuan Ye? Dia akan tiba sebentar lagi. Siapakah orang-orang ini? Fan Zong bertanya. Kereta terbang yang lebih kecil berbalik sedikit, membuat suara berderit seperti suara pintu kayu yang runtuh. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, Lu Zhou berkata, "Tuoba Si Cheng." Tuoba Si Cheng tersenyum. "Anda mengingat saya. Jadi begitu. Jadi kaulah yang menyelamatkan Ye Zheng sebelumnya," kata Lu Zhou tanpa berbelit-belit. Jelas Tuoba Si Cheng datang dengan niat buruk. Aromanya mirip dengan aroma sebelumnya. Tuoba Si Cheng berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud." Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu membantu Ye Zheng, maka kamu menentangku." Kartu pengurangan yang ditingkatkan dan kartu serangan mematikan yang ditingkatkan telah muncul di tangannya. Jika salah satu dari mereka bergerak, mereka pasti akan mati. Dia bisa berurusan dengan satu guru yang mulia sementara Lu Wu berurusan dengan yang lain, itu bukan masalah besar. Tidak, kamu salah paham. Saya hanya menyelamatkan Ye Zheng untuk membalas budi, kata Tuoba Si Cheng, tidak lagi menyangkal kata-kata Lu Zhou. Ming Xiyin memutar matanya. Apakah ada perbedaan? Lu Wu melangkah maju. Sudah lama sejak saya bertarung dengan Tuan Yang Mulia. Lu Wu. Tuoba Si Cheng dan Fan Zong langsung merasakan aura kaisar binatang Lu Wu. Duan Museng menepuk punggung Lu Wu dan bertanya, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Lu Wu memasang ekspresi tidak puas di wajahnya dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda meremehkan saya? Duan Museng, yang tidak ingin Lu Wu menjadi terlalu sombong, berkata, saya hanya ingat bahwa Anda bahkan tidak bisa mengalahkan Tower Master Lan. Lu Wu berkata dengan acuh, aku sengaja melakukannya. Terlebih lagi, aku terluka sebelumnya. Tepuk tangan terdengar dari kereta terbang hitam. Kaisar binatang Lu Wu memang kuat. Kembali ketika Yang Mulia Guru Duanmu masih ada, semua orang tahu nama Anda. Sayangnya, semuanya berbeda sekarang. Anda akan lihat, Tuoba Si Cheng jelas tidak khawatir sama sekali. Sementara itu, Lu Zhou melihat ke pilar kehancuran. Kartu serangan mematikan biasa seharusnya menuai salah satu kehidupan Tian Wu, tetapi dia belum menerima pemberitahuan. Itu tidak masuk akal. Seperti yang diharapkan, pecahan batu menggulung pilar pada saat ini. Ding! Membunuh satu sasaran. Hadiah, 5.000 poin prestasi. Petik 2. Tian Wu jelas tidak lebih lemah dari Lu Wu.
Kartu serangan mematikan biasa pasti tidak akan membunuhnya untuk selamanya, tapi itu cukup baik untuk berfungsi sebagai pencegah. Kabut hitam meluncur pada saat ini. Kedua yang mulia, Tuoba Sicheng dan Fan Zong, berbalik setelah merasakan gerakan itu. Tianwu dengan 8 wajahnya diselimuti kabut hitam saat ia keluar dari celah di batu. Suaranya terdengar seperti datang dari neraka saat ia berkata, sudah lama sejak itu semarak ini. Tianwu, Tuoba Sicheng dan Fan Zong hanya sedikit terkejut. Semua orang menyaksikan 7 bayangan melintas sebelum bergabung menjadi satu. Setelah itu, air danau naik dan melesat ke arah kabut hitam. Astaga, 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 kabut hitam bergejolak saat suara percikan air terdengar dari dalam kabut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Segera setelah itu, 8 bayangan muncul di kabut. Lu Zhou mengerutkan kening. Ini berarti bahwa Tianwu telah mendapatkan kembali kehidupan yang baru saja hilang. Sebuah ide terbentuk di benaknya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengumpulkan poin prestasi tanpa batas menggunakan Tianwu. Tianwu terkekeh pada saat ini. Apakah kamu pikir kamu kuat dan tidak bisa melakukan sesukamu hanya karena equalizer belum muncul? Tuoba Sicheng memandang Tianwu dan berkata, Tianwu, kamu telah bertarung dengan Lord Zenan sampai sekarang. Akibatnya, kedua belah pihak terluka. Jika itu 30.000 tahun yang lalu, kita tentu tidak akan berani mendekati pilar kehancuran, tapi sekarang. Implikasinya jelas, kekuatan Tianwu tidak pada puncaknya. Itu tidak mengejutkan. Tianwu bertarung dengan Lord Zenan hingga Lord Zenan harus meminjam pohon untuk bertahan hidup. Bagaimana Tianwu bisa lolos tanpa cedera? Tianwu terkekeh lagi. Tuoba Sicheng melambaikan tangannya. Lusinan pembudidaya terbang menuju orang-orang di paviliun langit jahat. Fan Zong tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata, aku menunggu Ye Zeng tiba. Ekspresi Lu Zhou tetap sama. Kata-kata Fan Zong menunjukkan bahwa Fan Zong belum mencapai kesepakatan lengkap dengan Tuoba Sicheng sedangkan Tuo Sicheng dan Ye Zeng harus menjadi sekutu sekarang. Ini berarti ada 4 sisi sekarang, paviliun langit jahat, Tuoba Sicheng, Fan Zong, dan Tianwu. Lu Zhou berbalik sedikit dan memanggil, Lu Wu. Lu Wu menurunkan tubuhnya. Lu Zhou dengan sungguh-sungguh berkata, saya harap Anda dapat memastikan keselamatan mereka. Tatapan Lu Wu menyapu orang-orang di Evil Sky Pavilion sebelum berkata dengan suara rendah, baiklah. Meskipun itu hanya sebuah kata, itu penuh dengan keyakinan dan kekuatan. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong melayang di udara di sisi yang berlawanan, saraf mereka tegang. Sebuah perang akan pecah. Keempat pihak saling memandang. Tianwu berhenti terkekeh saat ini. Segera setelah itu, sebuah kepala menyembul dari kabut hitam. Wajahnya pucat, dan matanya menakutkan saat menatap Lu Zhou dan berkata, mari kita mulai denganmu. Lu Zhou tetap tanpa ekspresi. Apa kamu yakin? Tuoba Sicheng merentangkan tangannya dan berkata dengan nada merasa benar sendiri, saya setuju dengan Tianwu. Tianwu berkata, karena kamu menyakitiku, aku akan mengambil nyawamu dulu. Pakan, 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 pakan. Tanpa diduga, Qiongqi mulai menggonggong saat ini. Semua orang segera menoleh. Mereka hanya melihat Ming Shiyin yang bersinar dengan cahaya biru redup. Ming Shiyin benar-benar kesal. Dia ingin menyembunyikan auranya, tapi metode Tianwu terlalu kuat. Rekan-rekan muridnya semuanya baik-baik saja, hanya dia sendiri yang terpapar. Benih Void hebat. Suara Tuoba Sicheng sedikit bergetar. Kesadaran muncul di Fan Zong. Benih Void hebat. Tidak heran Anda dan Ye Zeng bersikeras untuk datang ke sini. Pada saat ini, Tianwu tiba-tiba bergegas keluar dari kabut hitam saat air danau melonjak ke langit. Itu tidak memperhatikan orang lain dan menembak ke arah Ming Shiyin. Kamu milikku, Ming Shiyin. Petik 2, petik 2. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pada saat ini, astrolabe terbang keluar dari kereta terbang di sebelah kanan. Waktu seolah berhenti sejenak. Bang! Siapa yang berani menghentikanku? Para pembudidaya yang mengapit kedua kereta terbang itu beraksi dan bergegas menuju Tianwu. Hentikan dia. Pedang energi, astrolab, dan segel energi berlayar dengan kacau di udara. Ming Shiyin dan benih kekosongan besarnya telah merusak keseimbangan yang genting. Enyahlah, Tianwu meraung sebelum meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang berdesir ke segala arah. Ledakan. Previous. Bab 1270, Mutiara Jiwa Surgawi dan Percobaan Kelahiran Kedua. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Kekuatan yang tak terlukiskan menyapu seluruh tempat seperti tsunami. Kakak senior keempat tua. Lu Zhou awalnya ingin bergerak,
tetapi melihat bahwa Ming Xiyin aman dan sehat, dia santai dan fokus untuk tetap hidup. Kekuatan luar biasa Tian Wu mengirim para pembudidaya terbang. Lu Wu melompat dan berdiri di depan orang-orang di Evil Sky Pavilion seperti gunung yang menghalangi gelombang tsunami. Bang, 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 gelombang demi gelombang energi tersapu. Retakan, kereta terbang Tuoba Si Cheng tidak dapat menahan kekuatan yang kuat dan segera pecah. Kereta terbang Fan Zong telah lama pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Tuoba Si Cheng memanifestasikan astrolabenya dan memindahkannya di depannya. Astrolabenya yang hijau sepertinya mampu menutupi langit dan matahari. Sementara itu, Lu Zhou memegang anem dalam bentuk perisai untuk memblokir gelombang energi. Agak sulit untuk membela diri dengan 11 bagan kelahirannya. Dia tidak punya pilihan selain memobilisasi kekuatan surgawi dan menstabilkan dirinya sendiri. Kekuatan suci masih cukup untuk saat ini. Dengan wizard di sekitarnya, dia tidak terlalu khawatir tentang penggunaan kekuatan sucinya. Serangan gila Tian Wu berlangsung selama 15 menit. Ketika gelombang serangan terakhir bubar, semua orang menyingkirkan astrolab mereka. Tuoba Si Cheng dan Fan Zong telah kehilangan lebih dari 10 orang hanya karena serangan ini. Tubuh laki-laki mereka ditusuk oleh es bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Adapun pembudidaya yang masih hidup, mereka nyaris tidak berhasil berkumpul kembali, tampak seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Bulu merah Lu Wu berdiri tegak saat dia berhasil memblokir serangan itu. 1. Semua orang terguncang dan kaget. Memikirkan Tian Wu tidak berada di puncaknya. Jika itu pada puncaknya, kekuatannya kemungkinan sebanding dengan binatang suci atau orang suci. Ketika semua orang menoleh untuk melihat Tian Wu, mereka melihatnya telah berubah menjadi kabut hitam lagi, dengan cepat menyelimuti Ming Xiyin. Ming Xiyin menyerang dengan telapak tangannya. Setelah itu, tanaman merambat dari Bluewood Heart Teknik mulai tumbuh liar di tanah sebelum membungkus diri di sekelilingnya. Percuma saja, kabut hitam Tian Wu dengan mudah mengusir tanaman merambat. Tian Wu, kamu menjaga tempat ini begitu lama karena kamu menginginkan benih kekosongan besar. Tuoba Si Cheng bertanya pada saat ini. Tian Wu mengabaikannya. Tuoba Si Cheng mengejek sebelum dia melompat ke langit. Astrolabenya muncul di tangannya. Astrolabe itu berdiameter ribuan meter, menutupi langit. Semua orang mengangkat kepala mereka. 36 segitiga melintas sebentar sebelum bagan kelahiran Tuoba Si Cheng bersinar terang di astrolabenya. Dia sengaja mengungkapkan nomor bagan kelahirannya. 20 bagan kelahiran. Fan Zong mengerutkan kening saat melihat bagan kelahiran Tuoba Si Cheng. Dia melambaikan tangannya, memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke sisinya. Lu Zhou juga terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung. Jika dia dengan ceroboh menggunakan kartu pengurangan, dia akan menderita kerugian besar. Tuoba Si Cheng memiliki 20 bagan kelahiran. Dengan kartu pengurangan, dia akan kehilangan 1 bagan kelahiran, yang masih menyisakan 19 bagan kelahiran. Hari ini, aku penguasa tempat ini. Berdengung. Astrolabe melepaskan semua kekuatannya di Tian Wu sekaligus. Air danau melonjak tinggi di langit saat kabut hitam naik dari 8 sisi Tian Wu. Ledakan. Lu Zhou mengeluarkan anem dalam bentuk perisai untuk memblokir gelombang kejut dari tabrakan antara keduanya. Tetaplah bersamaku. Aku akan membuatmu tetap hidup. Lu Wu masih setangguh Gunung Tai, dan ekspresinya serius saat memblokir serangan untuk semua orang. Kemudian, ia berbalik dan menatap Duan Museng. Tuan muda. Lu Wu, hati-hati, sembunyikan auramu, ini juga berlaku untuk kalian semua, kata Lu Wu, mengalihkan pandangannya dari Duan Museng ke murid Lu Zhou lainnya. Oke, Duan Museng mengangguk patuh. Dia tahu situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Murid-murid Lu Zhou yang lain juga sangat berhati-hati. Sementara itu, Zhao Yu dan Kong Wen tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Lu Wu. Apakah berguna untuk menyembunyikan aura mereka? Apakah itu akan melindungi mereka? Itu tidak berguna. Pada saat ini, Tuoba Si Cheng menukik ke bawah. Dia memegang pedang hitam di tangannya. Bang, 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 bang. 4 suara berbeda terdengar. Lu Zhou dapat dengan jelas merasakan kekuatan Dao Tuoba Si Cheng. Sementara itu, Tuoba Si Cheng melayang di udara dan bertanya sambil tersenyum, Fan Zong, apa yang kamu tunggu? Fan Zong berkata, Saudara Tuoba, Anda sudah memiliki 20 bagan kelahiran. Untuk apa kamu membutuhkanku? Kamu adalah musuhku atau sekutuku? Pilih sekarang, kata Tuoba Si Cheng dengan belak-belakan. Ekspresi Fan Zong berubah tak sedap dipandang. Faktanya, hubungan Fan Zong dan Tuoba Si Cheng tidak pernah baik.
Secara alami, mereka tidak melepaskan semua kepura-puraan keramahan dan hanya berkompetisi dalam kegelapan. Ketika mereka berdua memiliki 18 bagan kelahiran, Fan Zong bisa melakukan apa yang dia suka. Namun, 20 bagan kelahiran membuat segalanya menjadi sedikit sulit. Belum lama ini, Ye Zeng telah melobi mereka bertiga untuk bekerja sama. Dia telah mencoba membujuk Fan Zong untuk bergabung dengan mereka. Mereka akan mengambil sumber daya di Pillar of Destruction dan membantu Ye Zeng membalas dendam. Lu Zhou berkata, Fan Zong, jika kamu berani bergerak, aku akan menjadi orang pertama yang mengambil nyawamu. Sangat penting bahwa kedua yang mulia tidak membentuk aliansi saat ini. Kartu Lu Zhou hanya bisa menangani satu yang mulia, dan Tuo Basi Cheng ditakdirkan untuk menjadi musuhnya. Karena pendirian Fan Zong tidak tegas, dia masih bisa ditahan oleh Lu Wu. Akhirnya, ada Ye Zeng yang bersembunyi di kegelapan. Begitu dia berurusan dengan Tuo Basi Cheng, dia bisa dengan mudah berurusan dengan Ye Zeng. Lu Wu berbalik dan berkata, kamu tidak punya urusan di sini. Nyah. Tian Wu terus terkekeh. Kemudian, tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita. Dia, Tian Wu, memegang erat Ming Xiyin. Ekspresinya adalah campuran kemarahan dan kesedihan saat dia mengeluarkan tawa rendah yang terdengar seolah-olah dia tertawa dan menangis pada saat yang sama. Binatang buas benar-benar bisa berubah menjadi manusia. Zhao Yu berkata, ini masih misteri. Di zaman kuno, ada banyak ahli yang merupakan manusia dan binatang. Petik 2, petik 2. Tian Wu membuka mulutnya dan meludahkan bola hitam. Bola hitam itu melayang di atas telapak tangannya, memancarkan cahaya aneh. Itu lebih indah dari mutiara hitam dan lebih mempesona dari bulan. Mutiara jiwa surgawi. Tuo Basi Cheng menarik napas dengan tajam. Mutiara jiwa surgawi. Zhao Yu, yang seperti mata air pengetahuan baru-baru ini, menjelaskan, kultivasi di zaman kuno tidak sedetail dan sistematis seperti sekarang. Itu sangat rumit. Beberapa orang, setelah mengaktifkan sejumlah bagan kelahiran, akan menggabungkan bagan kelahiran mereka menjadi satu untuk melindungi mereka. Setelah bergabung menjadi satu, Anda memiliki mutiara jiwa surgawi. Ini seperti jantung kehidupan binatang buas. Jika Anda mendapatkannya, Anda dapat langsung mengaktifkan bagan kelahiran hebat dan lulus uji coba kelahiran. Betulkah? Mata Kong Wen melebar kagum. Dia belum pernah mendengar tentang harta yang begitu berharga. Kamu akan tahu apakah aku berbohong atau tidak begitu kamu melihat reaksi Yang Mulia Guru Tuoba dan Yang Mulia Fan, kata Zhao Yu. Mereka semua menoleh untuk melihat dua guru yang mulia. Tuoba Si Cheng tertawa. Aku tidak percaya ini. Ada benih kekosongan besar dan mutiara jiwa surgawi. Perjalanan saya di sini tidak sia-sia. Semuanya, dengarkan. Ya, Yang Mulia Tuan Tuoba. Puluhan murid segera berkumpul dalam formasi yang rapi. Siapkan formasi. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Dipahami. Senyum Tuoba Si Cheng berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik Fan Zong dari sudut matanya dan bertanya, sudahkah kamu memikirkannya? Fan Zong ragu-ragu dan menatap Lu Wu yang sedang menatapnya. Pada saat ini, Tian Wu terbang dengan mutiara jiwa surgawi di tangan. Siapa yang memberimu keberanian? Astaga, semuanya membeku. Ini adalah keheningan sejati tidak seperti kekuatan Dao yang ditunjukkan sebelumnya. Ada banyak hukum yang dapat dikendalikan oleh Yang Mulia Guru. Ada hukum ruang dan hukum waktu, antara lain. Venerable Masters dapat memperlambat atau mempercepat waktu, tetapi mereka dapat membalikkan waktu. Hanya orang suci yang bisa menghentikan waktu. Dengan kata lain, kekuatan Tian Wu adalah seorang Sein. Lu Zhou dapat dengan jelas merasakan perubahan waktu. Dia diam-diam melantunkan mantra untuk tulisan surgawi untuk membebaskan dirinya dari belenggu waktu. Dia melihat Tian Wu sudah tiba di depan Tuo Basi Cheng dan mutiara jiwa surgawi di tangannya telah mengenai dada Tuo Basi Cheng. Energi kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya menembus dada Tuo Basi Cheng, mengukir sepotong daging. Petik 2, petik 2. Di mata Tuo Basi Cheng dan yang lainnya, sepertinya Tian Wu telah berteleportasi ke Tuo Basi Cheng sebelum menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Tuo Basi Cheng terbang kembali. Tian Wu tidak berhenti. Dia berbalik untuk melihat Lu Zhou dan menggunakan kekuatan Dao lagi. Mirip dengan sebelumnya, semuanya membeku. Lu Zhou melihat Tian Wu terbang dan tahu dia tidak bisa diam. Dia melemparkan teknik agungnya bersama dengan kekuatan sucinya, berkedip. Astaga, hah! Serangan Tian Wu meleset. Dia terkejut. Dia pikir serangannya pasti akan mendarat dan tidak berharap Lu Zhou bisa bergerak setelah dia membekukan waktu. Bab 1271, belum pernah terjadi sebelumnya.
Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah waktu mulai mengalir lagi, semua orang menatap wanita mempesona yang diselimuti kabut hitam dengan gugup. Tidak ada yang punya waktu untuk memperhatikan Tuoba Si Cheng yang dadanya tertusuk hanya dengan satu gerakan. Anak buah Tuoba Si Cheng menangkapnya dan dengan cepat membantunya menghentikan pendarahan. Beberapa tabib panik, takut Tian Wu akan menyerang lagi. Sementara itu, perhatian Tian Wu sepenuhnya tertuju pada Lu Zhou. Matanya dipenuhi dengan kecurigaan dan pertanyaan. Pada saat ini, Ming Xiyin, yang tubuhnya memancarkan energi Great Void yang dirindukan semua orang, berdiri. Datanglah padaku jika kamu berani. Tian Wu tampaknya telah membatasi Ming Xiyin, membatasi gerakannya. Dia terus menatap Lu Zhou dengan saksama. Penampilan Lu Zhou saat ini dewasa dan maskulin. Mungkin, dia sudah tua begitu lama, tingkah laku, ucapan, dan auranya memancarkan rasa superioritas. Ini bukan sesuatu yang bisa ditiru atau dicapai dalam semalam. Tiba-tiba, mutiara jiwa surgawi bersinar dengan cahaya yang berbeda. Kemudian, Tian Wu berubah menjadi awan kabut hitam lagi saat dia berkata, "Tidak masalah siapa kamu, kamu harus mati hari ini." Mutiara jiwa surgawi melintas sebelum melesat ke arah Lu Zhou. Waktu membeku lagi. Lu Zhou menggunakan kekuatan suci dan dengan cepat mundur. Tian Wu, yang sudah mengharapkan ini, berkata, "Terlalu lambat." Garis cahaya hitam menghantam tubuh Lu Zhou. Itu bergerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Di mata semua orang, sepertinya Tian Wu berteleportasi ke depan sementara Lu Zhou berteleportasi ke belakang. Kemudian, mereka melihat seberkas cahaya hitam mengenai tubuh Lu Zhou. Tidak peduli teknik atau kecepatannya, tidak mungkin untuk tidak meninggalkan jejak. Bahkan jika seseorang sangat cepat, seseorang masih akan meninggalkan jejak primal Qi di belakangnya. Namun, Tian Wu dan Lu Zhou memandang, kepada yang lain, seolah-olah mereka telah berteleportasi. Semua orang menyaksikan kabut hitam dan kekuatan dari mutiara jiwa surgawi berkumpul di tubuh Lu Zhou. Bang! Blok kritis -1. Lu Zhou terbang kembali. Bang! Kartu blok kritis -1. Kartu blok kritis Lu Zhou terus berkurang. Lu Zhou merasa seperti dia telah meremehkan Tian Wu dan melebih-lebihkan dirinya sendiri saat ini. Sementara itu, semua orang menyaksikan, tercengang. Astaga, 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 kabut hitam dan mutiara jiwa surgawi terus menyerang dalam hiruk-pikuk. Saya akui Anda ulet, tetapi Anda harus menyerah sekarang, kata Tian Wu. Bang! Lu Zhou tidak lagi ragu-ragu dan mengangkat telapak tangannya untuk menerima serangan itu. Naskah untuk Lightning muncul di telapak tangannya saat dia memblokir serangan Divine Soul Pearl. Tian Wu membeku sesaat, terkejut. Ekspresi Lu Zhou sedikit marah saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang memberimu ilusi bahwa kamu bisa mengalahkanku?" "Enyahlah," kata Lu Zhou sambil mendorong tangannya. Skrip Lightning berkembang pesat sebelum ledakan. Sebuah petir ungu turun dari langit, mengubah warna langit. Itu menyerang Tian Wu dan mengirimnya terbang kembali. Namun, dia tidak terluka. Tepat saat Tian Wu hendak membekukan waktu lagi, 3 sambaran petir menyambar. Ledakan. Tian Wu dikirim terbang kembali lagi. Ledakan. Ledakan. 2 sambaran petir ungu yang tersisa secara akurat menghantam Tian Wu lagi. Tian Wu mengangkat kepalanya dan meludahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, mutiara jiwa surgawi di tangannya tiba-tiba terbang keluar tanpa kendalinya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya lumpuh saat matanya melebar tak percaya. Ledakan. Tian Wu mendarat dengan keras di tanah. Lu Zhou telah menggunakan kartu Thunder Blast yang ditingkatkan. Itu memiliki peluang 100% untuk memukul mundur target, peluang 100% untuk melukai target, peluang 50% untuk melukai target dengan parah, peluang 5% untuk membunuh target, dan efek lumpuh sementara. Cedera yang diderita Tian Wu tidak menjadi perhatiannya. Namun, kelumpuhan sementara telah memungkinkan mutiara jiwa surgawi untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Pada saat ini, Tuoba Si Cheng melintas ke depan menuju mutiara jiwa surgawi. Dia tertawa gila sambil memegang mutiara di tangannya. Dengan tangannya yang lain, dia memanifestasikan astrolabe-nya dan melemparkannya ke Tian Wu. Udara terdistorsi dan beriak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan 20 bagan kelahiran meledak pada saat yang sama. Tuoba Si Cheng melepaskan semua kekuatan Dao, yang dia sendiri belum pernah gunakan sebelumnya, saat pilar cahaya keluar dari astrolabe-nya. Serangannya merobek ruang dan menembak ke dalam kabut hitam sebelum mengenai tubuh Tian Wu.
Bang, 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 bang. Bumi bergemuruh dan bergetar. Semua orang menahan napas saat mulut mereka menjadi kering. Mereka tidak tahu apakah mereka harus merasa senang atau khawatir. Bagi Tianwu, kehilangan mutiara jiwa surgawi sama dengan kehilangan kekuatannya. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan itu secara langsung sebelum berubah menjadi awan kabut hitam lagi. Ketika dia mengeras lagi, dia mengerang dan memuntahkan darah. Ketika keheningan kembali, Tuoba Sicheng mengeluarkan astrolabe-nya dan melihat mutiara jiwa surgawi di tangannya. Ketika Tianwu jatuh, dia mendarat di dekat Ming Shiyin. Ming Shiyin tercengang. Dia melihat kabut yang menyebar, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, ketika kabut benar-benar hilang, dia melihat seorang wanita berlumuran darah terbaring tak bergerak. Petik 2, petik 2. Ming Shiyin mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Tianwu mengulurkan tangan dengan susah payah dan berkata, benih void besar. Sosok Ming Shiyin tercermin di matanya saat dia memiringkan kepalanya. Darah mengalir dari sudut mulutnya ke tanah. Di sisi lain, Tuoba Sicheng yang telah mengalami perubahan ribuan demi ribuan tahun kehidupan tidak bisa tidak merasa senang ketika melihat Tianwu terbaring di tanah. Dia telah merobohkan Tianwu. Dia telah mendapatkan mutiara jiwa surgawi. Mata Tuoba Sicheng berkilauan dengan cahaya haus darah saat dia berkata, bukankah aku mengatakan bahwa aku adalah penguasa tempat ini hari ini? Tuoba Sicheng melambaikan tangannya. Anak buahnya dengan cepat mengepung Lu Zhou, tetapi mereka tidak berani menyerangnya. Tuoba Sicheng mendorong tangannya yang memegang mutiara jiwa surgawi, melepaskan segel energi yang kuat ke kanan. Targetnya bukan Lu Zhou tetapi Fan Zong yang netral. Fan Zong tidak mengharapkan ini. Dia buru-buru mengangkat tangannya saat energi hijau melonjak dari tubuhnya. Bang! Ketika serangan itu mendarat, gelombang kejut yang mempesona keluar 10.000 meter jauhnya. Gunung, sungai, dan pepohonan hancur. Fan Zong, seorang guru yang mulia, dikirim terbang kembali. Tak perlu dikatakan, para murid yang mencoba membantu Fan Zong dikirim terbang kembali juga. Bang, 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 bang. Fan Zong dan murid-muridnya jatuh ke tanah dalam tumpukan, memuntahkan darah. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Tuoba Sicheng mendapat banyak manfaat kali ini. Dia secara alami tidak akan membiarkan orang lain memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan juga. Oleh karena itu, dia memilih untuk menyerang Fan Zong terlebih dahulu. Anda, Fan Zong melambaikan tangannya, dan darah di sudut mulutnya menghilang tanpa jejak. Aku tahu kamu punya motif tersembunyi. Di mana Ye Zheng? Petik 2. Ye Zheng akan datang nanti. Aku akan berurusan denganmu dulu. Dengan mutiara jiwa surgawi di tangannya, kepercayaan diri Tuoba Sicheng melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Fan Zong mengepalkan tangannya. Kemudian, cahaya hijau pucat menyelimuti semua orang sebelum melesat ke langit. Kau ingin pergi? Cahaya hitam meledak dari mutiara jiwa surgawi dan melesat ke arah Fan Zong. Bang! Fan Zong mendengus. Dia tidak menghindar dan mengambil serangan langsung. Kemudian, lampu hijau pucat berkedip sekali. Ketika cahaya menghilang, Fan Zong dan yang lainnya telah menghilang. Jimat jade teleportasi kolektif. Baiklah, saya akan menyelesaikan skor dengan Anda di masa depan. Tuoba Sicheng tidak terlalu peduli dengan Fan Zong sekarang. Talisman giok teleportasi kolektif hanya bekerja satu arah. Sekarang setelah Fan Zong, variabel itu, hilang, tujuannya telah tercapai. Tuoba Sicheng berbalik menghadap Lu Zhou. Kau satu-satunya yang tersisa sekarang. Saat kekuatan dari mutiara jiwa surgawi meningkat, waktu terasa semakin cepat. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melompat. Kamu lupa tentang saya. Bab 1272, hanya aku yang bisa membunuhnya. Ketika Luwu menginjak tanah dan melompat ke arah Tuoba Sicheng, bumi bergetar di belakangnya. Pada saat ini, para pembudidaya akhirnya ingat bahwa masih ada kaisar binatang Luwu yang kekuatannya sebanding dengan Tuan Yang Mulia. Mata mereka terbelalak kaget saat mereka melihat Luwu berlayar di udara. Mereka menahan napas dan jantung mereka berpacu saat rasa dingin menjalari tulang punggung mereka. Tuoba Sicheng mencengkeram mutiara jiwa surgawi sebelum meledak dengan kekuatan. Energi beku Luwu dan kekuatan mutiara jiwa surgawi bertabrakan dengan hebat. Ledakan. Gelombang kejut dari tabrakan menyapu ke sekitarnya. Lu Zhou mengerahkan kekuatan suci dan mundur. Kemudian, dia melafalkan mantra untuk tulisan surgawi sebelum dia berteriak, pilar ketidakkekalan. Puluhan mil jauhnya, di dekat pohon kuno yaitu Lord Zenan,
Tanah mulai bergetar sebelum pilar ketidakkekalan melesat keluar dari tanah dan terbang menuju Lu Zhou dengan kecepatan kilat. Dengan itu, penindasan pilar pada Lord Zenan hilang. Merasakan ini, dia membuat langkah mengejutkan. Tanaman merambat dan cabang mulai bergerak dalam hiruk-pikuk sebelum mereka mengangkat Lord Zenan dan akarnya keluar dari tanah. Ledakan. Sama seperti itu, Lord Zenan membebaskan diri dan mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia tidak membuang waktu dan menembak ke arah Pillar of Destruction. Pada saat yang sama, energi beku Luwu dan kekuatan mutiara jiwa surgawi masih berjuang untuk mendominasi. Luwu telah berhati-hati untuk tidak mempengaruhi orang-orang di Evil Sky Pavilion dengan energinya, tetapi kekuatan ledakan dari mutiara jiwa surgawi mengirim mereka terbang, memaksa mereka untuk mundur. Ming Xiyin berdiri paling dekat dengan titik tabrakan. Anehnya, ketika kekuatan mutiara jiwa surgawi menyapu dirinya, dia sama sekali tidak terpengaruh, hanya riak samar yang bisa terlihat. Dia hanya merasa kedinginan karena energi beku Luwu. Sebaliknya, murid-murid Tuoba Si Cheng tidak seberuntung itu. Ding! Menghancurkan bagan kelahiran. Hadiah, 3.500 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou menerima pemberitahuan ini 25 kali berturut-turut. Hanya dengan serangan menggunakan kemampuan segel es, Luwu menghancurkan satu bagan kelahiran dari masing-masing 25 orang. Astaga! Sementara Lu Zhou merasakan kekuatan di sekelilingnya yang terasa seolah-olah dapat menghancurkan dunia, pilar ketidakkekalan kembali ke tangannya. Kemudian, dia mengilhami pilar ketidakkekalan dengan semua kekuatan suci yang dia tinggalkan di dalam dirinya. Ledakan. Pilar ketidakkekalan yang telah tumbuh menjadi sebesar pilar kehancuran terbang keluar dan mendarat di dekat Luwu dan Tuoba Si Cheng. Pilar itu membantu menekan sebagian kekuatan dari mutiara jiwa surgawi, mengurangi tekanan pada Luwu. Lu Zhou tidak membuang waktu dan mengeluarkan anem dalam bentuk perisai. Kemudian, dia memanifestasikan avatar wawasan 100 kesengsaraan. Ketika avatar wawasan 100 kesengsaraan Lu Zhou muncul, semua kekuatan suci di tubuhnya disalurkan ke anem. Bang! Anem melintas dengan cahaya keemasan dan memblokir gelombang kejut. Bahkan kemudian, Lu Zhou didorong mundur. Ketika gelombang kejut akhirnya mereda, Tuoba Si Cheng mendorong tangannya berulang kali, melepaskan segel energi untuk memecahkan es yang menyelimuti murid-muridnya. Jika dia tidak menyelamatkan mereka, itu tidak akan sesederhana kehilangan bagan kelahiran masing-masing. Pada saat ini, Lu Zhou menyingkirkan pilar ketidakkekalan dan avatar wawasan 100 kesengsaraan. Dia mengangguk puas, setidaknya, langkah ini telah menyelamatkan Luwu. Penyihir. Wizard terbang dengan kecepatan kilat. Tubuhnya diselimuti oleh ki keberuntungan. Tuoba Si Cheng, yang melayang di udara, mengerutkan kening. Penyihir. Ki keberuntungan Wizard menyelimuti Lu Zhou, dengan cepat mengisi kembali kekuatan sucinya. Kemudian, Wizard berputar dan meludahkan seberkas cahaya putih ke arah Luwu. Garis cahaya putih itu seperti matahari yang terik saat terbang menuju Luwu. Hanya beberapa napas telah berlalu dari saat Tuoba Si Cheng bergerak hingga saat Wizard meludahkan seberkas cahaya putih. Ketika cahaya putih mengenai Luwu, itu meluas dan menyelimuti Luwu yang besar secara instan. Ketika akhirnya memudar, luka berdarah Luwu telah menghilang. Bahkan luka yang lebih serius yang disebabkan oleh mutiara jiwa surgawi telah lenyap. Dengan ini, Wizard berteriak panjang. Terlepas dari kesombongannya, Luwu sedikit menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang sangat rendah, "Terima kasih." Kemudian, Wizard berbalik dan terbang. Meskipun Luwu terdengar tenang saat mengucapkan terima kasih kepada Wizard, berdasarkan matanya yang menyala-nyala dan taringnya yang memamerkan, jelas bahwa dia sangat marah. Dengan cepat menjadi sikap ofensif, siap menyerang lagi. Pada saat ini, Lu Zhou berseru, "Luwu, jangan gegabah." Lu Zhou telah menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkan dan menyembuhkan Luwu sebelumnya. Dia secara alami tidak ingin itu terluka lagi. "Tolong percaya padaku," kata Luwu bertentangan dengan harapan Lu Zhou. Melihat tekad Luwu, Lu Zhou memutuskan untuk tidak menghentikannya. Kemudian, dia dengan cepat mensintesis kartu Thunder Blast yang ditingkatkan. Pada saat ini, dia repot-repot menghitung poin prestasinya atau menimbang keuntungan dan kerugiannya. Pada saat ini, Tuoba Si Cheng mengencangkan cengkeramannya di sekitar mutiara jiwa surgawi saat dia menatap Luwu dengan tatapan membara. Ledakan. Luwu melompat. Pada saat yang sama, 9 ekornya membentang seperti kipas dan matanya bersinar seperti matahari dan bulan. Tuoba Si Cheng melompat dengan mutiara jiwa surgawi di tangan. Tuoba Si Cheng mengerutkan kening. Kekuatan mutiara jiwa surgawi telah habis.
Tuo Basicheng buru-buru mengubah strategi dan mengeluarkan 20 astrolabe bagan kelahirannya. Pada saat yang sama, Luwu menghembuskan energi bekunya lagi. Luwu terlalu menakutkan. Zhao Yu menggigil. Phoenix api kecil yang bertengger di bahu Yuan kecil sangat ketakutan hingga bersembunyi di belakang kepalanya. Yuaner kecil berkata dengan meyakinkan, "Jangan takut." Duan Museng mengerutkan kening. Aku belum pernah melihat Luwu begitu marah sebelumnya. Ini mungkin serangan terkuat Luwu, kata Kong Wen dengan sedikit kagum. Meskipun kita tahu itu kuat, saya masih merasa kita telah meremehkan kekuatannya. 9 ekor Luwu bergerak di udara, mengaduk angin dan awan. Energi beku menyapu dan membekukan segalanya lagi. Dinginnya terasa lebih menggigit dari sebelumnya. Api karma, Yu Zhenghai, Yuaner kecil, Keong, dan mereka yang memiliki api karma dengan cepat memanifestasikan api karma. Kemudian, mereka menyalakan lingkaran api di sekitar anggota Evil Sky Pavilion. Di luar lingkaran api adalah hamparan putih yang luas. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tempat berubah menjadi tanah es. Oh tidak, kami melupakan kakak senior keempat. Petik 2. Semua orang melihat ke tepi danau dan menemukan Ming Shiyin telah berubah menjadi patung es. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Luwu meraung dengan gemuruh, mengeluarkan teknik suaranya. Gelombang suara menyapu menyebabkan bumi, pohon, dan pilar bergetar. Ding! Menghancurkan satu bagan kelahiran. Hadiah, 3.500 poin prestasi. Petik 2. Mirip dengan sebelumnya, Lu Zhou menerima pemberitahuan yang sama 25 kali berturut-turut. Luwu melompat lagi dan mendarat di astrolabe yang telah membeku putih sebelum melompat menjauh. Ia sangat puas dengan mahakaryanya. Retakan. Pada saat ini, es yang membungkus astrolab Tuo Basicheng retak dan pecahan es jatuh ke tanah. Aku ingin kalian semua mati hari ini. Tuo Basicheng menamparkan astrolabenya dengan sekuat tenaga, mengirimnya ke langit. Astrolabe meluas dan menutupi langit sebelum mengerahkan kekuatan 20 bagan kelahiran. Pilar cahaya langsung menghujani dari langit. Setelah melihat ini, Luwu berbalik dan melompat di atas orang-orang di Evil Sky Pavilion, melindungi mereka dari serangan Tuo Basicheng. Kakak senior keempat, Little Yuaner berteriak. Dia terbang ke depan dan melemparkan Nirvana Sas keluar. Sabuk Nirvana melilit Ming Shiyin dan menariknya ke tempat yang aman di bawah Luwu. Semua orang mendongak dan melihat Lu Zhou berdiri di langit dan memegang emas tanpa nama dalam bentuk perisai. Saya akan membuat contoh dari Anda hari ini. Lu Zhou akan menggunakan kartu Thunder Blast yang ditingkatkan ketika keributan terdengar di udara. Di langit, pohon kuno menyala yang tampak seperti laba-laba aneh karena akar dan tanaman merambatnya melompat dan mendarat di astrolabe Tuo Basicheng. Lord Zenan meraung, "Jika kamu membunuh Tian Wu, aku akan membunuhmu. Hanya aku sendiri yang bisa membunuh musuhku." Akar pohon melilit astrolabe dan mengencangkan cengkeramannya di atasnya. Berderak, astrolabe memberi sedikit. Tuan Zenan. Ketika Lord Zenan melihat mutiara jiwa surgawi di tangan Tuo Basicheng, dia menjadi semakin marah. "Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Tuo Basicheng meraung. Astaga, astrolabe Tuo Basicheng menyusut dengan cepat. Lord Zenan yang telah berumur panjang secara alami sangat berpengalaman. Dia berkata dengan dingin, "Kamu masih basah di belakang telinga. Beraninya kau bermain trik di depanku. Mati." Akar meledak dengan energi, mengirimkan api terbang di langit. Bang! Astrolabe yang masih menyusut terkena daya ledak dan langsung retak. Mata Tuo Basicheng melebar ketakutan saat dia memuntahkan darah. Dengan ini, dia telah kehilangan bagan kelahiran. Avatar 1000 alam berputar tiba-tiba muncul sebelum menyusut ke tubuh Tuo Basicheng.